berdasarkan temuan BPK kita punya perkebunan yang cukup bagus, utamanya kelapa dalam, ya. Oleh sebab itu BUMDes ini tetap akan kita berikan terus, ya, dananya sampai dengan 500 juta, tetapi akan dinilai mana BUMDes yang bagus, ya. Kita terus lanjutkan dan insya Allah nanti kita prioritaskan. Saya sudah janjian dengan Wakil Menteri Pertanian, beliau akan berkunjung ke Banggai dan akan membawa buyer untuk pembelian kelapa dalam, ya. Dan nanti BUMDes ini kita prioritaskan untuk membeli kelapa kepada masyarakat, ya. Dari kelapa itu nanti kita kirim untuk bagaimana sistem pengolahan yang ada di kabupaten. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada para kepala desa yang menggunakan ADD maupun dana desa dan kepada Pak Camat yang punya 5 miliar, 5,2 miliar per kecamatan, tolong dana ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya sudah beberapa kali pesan bahwa dana ini diprioritaskan untuk pemberdayaan, ya, kemudian padat karya, jangan diproyekkan. Kalau diproyekkan nanti ada fee-nya lagi dan lain-lain, ya. Dan diutamakan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang nganggur dulu, orang yang miskin dulu. Dicari datanya, yang mana orang miskin dipanggil suruh kerja, ya. Ada gorong-gorong misalnya mau dibuat, ada jalan desa, panggil mereka, sini rame-rame kita kerja supaya mereka punya pendapatan. Dan insya Allah ini akan kita evaluasi. Kalau misalnya manfaatnya lebih banyak, kita rencanakan bahwa tahun 2025 kita akan naikkan menjadi 10 miliar, ya. Supaya lebih banyak dana yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi kalau ini tidak berhasil, bisa saja bukan dikurangi, tapi bisa saja kita hilangkan.
daerah Pagimana, kemudian Lobu, ya Buolemo dan sekitarnya, itu berdasarkan temuan BPK kita punya perkebunan yang cukup bagus, utamanya kelapa dalam, ya. Oleh sebab itu BUMDes ini tetap akan kita berikan terus, ya, dananya sampai dengan 500 juta, tetapi akan dinilai mana BUMDes yang bagus, ya. Kita terus lanjutkan dan insya Allah nanti kita prioritaskan. Saya sudah janjian dengan Wakil Menteri Pertanian, beliau akan berkunjung ke Banggai dan akan membawa buyer untuk pembelian kelapa dalam, ya. Dan nanti BUMDes ini kita prioritaskan untuk membeli kelapa kepada masyarakat, ya. Dari kelapa itu nanti kita kirim untuk bagaimana sistem pengolahan yang ada di kabupaten. Saya PLT Kades Desa Siuna. Yang pertama, kalau Bapak masuk ke Desa Siuna pasti HP nonaktif. Kenapa? Karena tiada jaringan. Oleh sebab itu kami mohon supaya diprioritaskan persoalan jaringan. Di era pemerintahan Pak Bupati sudah hilang blank spot 90 titik area dalam 2 tahun. Dan untuk Siuna ini sudah masuk Pak ke aplikasi Pasti, dan minggu kemarin kita diundang di Makassar untuk rapat koordinasi. Dari Bakti menyampaikan komitmennya bahwa di tahun ini mereka akan coba selesaikan sisa dari usulan blank spot yang ada di seluruh area wilayah Makassar, jadi termasuk di Kabupaten Bangkai. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses perencanaan pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini sebagai agenda tahunan yang tentu dipersepsikan sebagai nanti tidak hanya seremonial belaka, tetapi akan menjadi bahan masukan di dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025. Izinkan kami Kepala Desa bersama dengan seluruh BPD mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai yang telah menambahkan tunjangan dan siltap kepada Kepala Desa dan BPD sehingga boleh menambah semangat kerja-kerja kami. Kami yakin dan percaya penambahan siltap dan tunjangan ini bisa sedikit memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja melayani seluruh warga masyarakat desa yang ada di Kecamatan Mantu. Dan itu jumlah tenaga kerjanya cukup besar. Selain kita memprioritaskan kepada orang-orang yang sudah terlatih, mereka juga akan membuka lapangan kerja. Insya Allah tanggal 7 nanti mereka akan datang ke Lubuk, ya, untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banggai, dan seterusnya saya akan menanyakan berapa jumlah tenaga kerja. Dan saya akan sampaikan jangan membawa tenaga kerja dari luar sepanjang itu bisa kita penuhi. Ya. Dengan angkutan umum, alhamdulillah tahun 2024 ini kami sudah mencoba untuk menetapkan angkutan umum karena begitu banyak keluhan dari ibu-ibu utamanya yang antar anak sekolah bahwa sekarang ojek itu sangat mahal, sekali antar 20.000. Dan saya minta Kepala Dinas Perhubungan ini ya
mobilnya dipercepat untuk dibeli. Jadi ada bis yang kita sudah siapkan untuk beli. Nanti bis ini akan berjalan mulai dari jam 5.30 sampai dengan mungkin jam 18.00 atau jam 20.00. Jadi dia akan berjalan terus, nanti mampir di halte-halte yang sudah kita tetapkan. Utamanya untuk angkutan anak sekolah, sesudah itu angkutan umum. Jadi mobilnya akan berjalan terus. Ini merupakan fasilitas yang kita berikan dalam rangka mengakomodir. Kemudian yang saya lihat dari dokumen itu, Pak Camat ini tidak mencantumkan pembangunan yang menggunakan dana 5 miliar kecamatan. Harusnya dimasukkan. Di situ cuma Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Harusnya dimasukkan itu dana 5 miliar. Biar kita tahu, oh ternyata dana 5 miliar ini habis terpakai dan harus kita tingkatkan pada tahun 2025 nanti. Jadi itu yang menjadi usulan. Kalau tidak tercantum di situ, kita tidak tahu ini gunanya dana ini apa, ini penggunaan dana ini. Saya hanya berbangga sebagai putra Toili bahwa hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun saya bisa mengukir prestasi. Yang pertama adalah saya bisa mengangkat APBD dari 1,9 menjadi 3,2 triliun. Jangan Bapak Ibu kira itu mudah. Cari uang 1 miliar saja susahnya minta ampun, apalagi cari uang 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar Pak ya. Jadi itu tidak mudah. Saya bersyukur dulu ketika saya berkampanye, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Toili ya, saya akan malu kalau misalnya ada putra Toili jadi pimpinan daerah tapi tidak bisa memberikan kontribusi untuk daerah ini. Tapi hari ini saya tidak malu, saya bangga karena saya sudah memberikan kontribusi buat Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para rekan semua untuk hadir di Toili. Kegiatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pariwisata, ini adalah zona 1. Insya Allah akan ada lagi zona 2 yaitu di daerah Bunta, dan zona 3 terakhir ada di Kota Luwu. Dan mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini semua teman-teman yang mengikuti, tadi saya dapat laporan bahwa ada dari berbagai macam daerah. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat-sehat dalam melaksanakan RAN ya, dan mudah-mudahan pulang membawa oleh-oleh, paling tidak membawa medali yang telah disiapkan oleh panitia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Toili yang telah ikut serta memeriahkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.